Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Soul Land 2 Chapter 448. Putri Jiu Jiu bertanggung jawab atas intelijen untuk seluruh kekaisaran Luo Bintang. Secara alami, dia diberitahu. Apa yang kita lakukan? Ini adalah pertanyaan di benak Dai Hao dan Su Jiu Jiu. Su Jiu Jiu memandang Dai Hao, tapi Dai Hao malah menatap Huo Yu Hao. Mereka semua panik, ketakutan mereka belum menyebar. Namun, seluruh pasukan lapangan Northwestern kemungkinan besar akan diliputi oleh ketakutan jika berita ini menyebar. Dorongan semangat yang baru saja mereka terima kemarin dari membunuh Wang Yiheng pasti akan hilang. Huo Yu Hao menarik napas dalam-dalam. Secara komparatif, dia adalah yang paling tenang di antara mereka bertiga. Meskipun dia dari Star Luo Empire, dia tidak memiliki ikatan yang kuat dengannya. Baginya, Shrek Academy dan Shrek City adalah keluarga dan rumahnya. Inilah mengapa dia jauh lebih tenang daripada Duke Harimau Putih dan Putri Jiu Jiu. Yang mulia, mari kita hentikan semua informasi menyebar terlebih dahulu. Kita tidak boleh membiarkan orang tahu tentang itu, bahkan para pemimpin dari berbagai legiun penguasa jiwa. Petik 2. Setelah mendengar suara Huo Yu Hao, Su Jiu Jiu dengan cepat tersentak sadar. Ya, mencegah semua informasi menyebar adalah hal yang paling penting sekarang. Dia mengangguk dengan paksa dan menarik napas panjang. Dadanya yang menggairahkan naik dan turun terus-menerus. Dia juga secara bertahap menjadi tenang. Dia bahkan lupa untuk menyapa Duke Harimau Putih dan segera berbalik sebelum meninggalkan tenda. Duke Harimau Putih memandang Huo Yu Hao. Melihat bagaimana Huo Yu Hao tampak sangat termenung, dia perlahan-lahan menenangkan diri. Saran Huo Yu Hao benar, memblokir semua informasi adalah hal yang paling penting saat ini. Ini bukan tentang melakukan pengawasan lagi. Sebaliknya, itu adalah tentang menyembunyikan informasi yang mereka miliki dan menjaga kekuatan tempur seluruh pasukan. Yu Hao, kita berada dalam situasi bencana sekarang. Saya tidak melihat ada harapan bagi kita untuk melanggarnya. White Tiger Duke menghela nafas. Huo Yu Hao berkata, meski begitu, kita harus tetap melakukan yang terbaik. Duke, ada dua cara yang bisa kita pilih untuk menghadapi situasi saat ini. Petik 2. Oh, beritahu aku tentang itu. Mata Duke Macan Putih bersinar. Sama seperti dia tidak dapat memikirkan solusi apapun, Huo Yu Hao sebenarnya mengklaim bahwa mereka memiliki dua solusi untuk dipilih. Baginya, seolah-olah dia telah meraih batang rumput yang menyelamatkan jiwa. Huo Yu Hao berkata, ada dua cara bagi kita untuk melanjutkan. 1. Kita melindungi apapun yang kita miliki. Kedua, kita menjadi agresif. Dengan melindungi apapun yang kita miliki, maksudku kita segera mundur dan menggunakan Star Luo City sebagai markas kita untuk mengumpulkan semua kekuatan kita. Pada saat yang sama, kami akan meminta bantuan dari Akademi dan memohon mereka untuk mengirim beberapa orang kuat untuk bertemu dengan kami. Bersamaan, kita perlu meminta Kekaisaran Dowling untuk mengumpulkan kekuatan apapun yang mereka miliki. Setelah itu, kita akan memasuki Kekaisaran Jiwa Surgawi dari dua arah yang berbeda, memanfaatkan kesempatan seperti Kekaisaran Sun Moon untuk membagi pasukannya setelah menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk melawan kekuatan utama Kekaisaran Bulan Matahari. Dengan memusatkan kekuatan Akademi dan dua kekaisaran, dan bahkan kekuatan binatang buas di hutan Great Stardo, kita bisa bertarung habis-habisan dengan Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Bagaimanapun, kami telah memerintah benua Doluo selama bertahun-tahun. Hati orang-orang bersama kita. Bahkan jika kita menderita kerugian besar bersama dengan musuh, kita masih dalam situasi yang menguntungkan. Selama bentrokan terakhir, kita akan membutuhkan dua kekaisaran dan akademi untuk menghubungi semua sekte tersembunyi untuk bergabung dalam perlawanan terhadap invasi Kekaisaran Matahari Bulan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huo Yu Hao, Dai Hao mengangguk berulang kali. Itu memang rencana yang bagus. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan paket ini. Harganya hampir setengah dari tanah Star Luo Empire dan orang-orang yang menduduki tanah itu. Tidak ada yang tahu bagaimana Kekaisaran Sun Moon akan memperlakukan orang-orang itu. Ini juga sesuatu yang Duke Macan Putih tidak mau lihat. Dia tidak hanya mencintai tentaranya. Dia juga mencintai bangsanya sendiri. Bagaimana dengan menjadi agresif? Dai Hao jauh lebih tenang setelah mendengar solusi pertama Huo Yu Hao. Tidak diragukan lagi, rencana pertama Huo Yu Hao bisa dilaksanakan.
Tatapan Huo Yuhao menjadi lebih tajam dan dia menjawab, dengan menjadi agresif, itu artinya kita harus mempertaruhkan segalanya. Menurut niat awal Anda, kami harus menyerang situs musuh yang paling penting. Selama kita bisa mengatasi pertahanan musuh di pegunungan Mingdou dan berjuang menuju Kekaisaran Sun Mun, pasukan mereka pasti akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Dowling, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Akademi dapat bergabung untuk memaksa pasukan Kekaisaran Sun Mun kembali ke tempat mereka berasal. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menggunakan kekerasan? White Tiger Duke menyipitkan mata, dan melepaskan aura membunuh dari tubuhnya. Aku sudah memikirkan ide ini. Mungkin kita punya peluang jika kita melakukan itu. Tetapi jika kita melakukannya dengan cara itu, kita pasti akan menderita kerugian besar. Sekalipun kita berhasil, kita masih akan menderita kerugian besar. Dan bahkan jika kita menerobos masuk ke Kekaisaran Sun Mun, kita mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam mereka. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun, ancaman utama bagi kita adalah Dewa Kematian. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Jika kita bisa membuat Dewa Kematian kehilangan efeknya dan memengaruhi kemampuan pengawasan Kekaisaran Sun Mun, kita bisa meminimalkan kerugian kita. Kekaisaran Sun Mun hanya menggunakan pasukan elit untuk tujuan pertahanan. Kekuatan mereka yang sebenarnya adalah paling banyak 2 hingga 3 legiun insinyur jiwa. Bahkan jika mereka menyembunyikan informasi tentang kekuatan mereka sebelumnya, mereka tidak mungkin menyulap banyak pasukan insinyur jiwa. Petik 2. Menurut berita dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Sun Mun telah menggabungkan kekuatan 7 legiun insinyur jiwa dan gereja Roh Kudus di sana, yang menjelaskan mengapa mereka berhasil menurunkan Kekaisaran Jiwa Surgawi dengan begitu cepat. Berita asli adalah bahwa Kekaisaran Sun Mun memiliki 10 legiun insinyur jiwa. Jika kita memiliki 2 atau 3 legiun di pihak kita, keluarga Kekaisaran Sun Mun harus menahan beberapa pasukan untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh, Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion perlu tinggal bersama mereka. Dengan cara ini, kita tidak akan menghadapi banyak musuh. Mari kita melebih-lebihkan kekuatan mereka. Katakanlah mereka memiliki 3 legiun insinyur jiwa, yang mencapai sekitar 1000 insinyur jiwa, bersama dengan banyak alat jiwa. Jika mereka mengandalkan medan, mereka pasti bisa menghentikan kita. Inilah sebabnya mengapa kita harus mendatangkan malapetaka pertama. Setelah kami dapat menimbulkan kerusakan serius pada mereka, kami kemudian dapat menyerang di semua lini. Petik 2. Dai Hao tertawa getir. Yu Hao, rencanamu memang mungkin. Namun, kelayakannya harus dibangun berdasarkan fakta bahwa kita dapat menyebabkan kerusakan pada garis pertahanan pegunungan Mingdou di Kekaisaran Sun Mun dan menyebabkan Dewa Kematian kehilangan keefektifannya. Namun, mereka memiliki banyak alat pengintai jiwa. Anda sudah mencoba sebelumnya juga. Mengingat kemampuan kita saat ini, bagaimana kita bisa melakukannya? Ini terlalu sulit. Huo Yuhao berkata, itu semua tergantung pada kemauan kita. Bukan tidak mungkin. Aku punya rencana. Bahkan tanpa kecerdasan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, saya sudah bersedia menawarkannya kepada Anda. Petik 2. Rencana apa? Seperti ini. Huo Yuhao tetap di tenda untuk waktu yang lama. Dia hanya pergi saat makan siang. Setelah makan siang, dia mengumpulkan teman-temannya dan menjelaskan strateginya kepada mereka. Tidak, aku tidak setuju, kata Susan Shi. Dia biasanya penuh dengan lelucon. Namun, dia tampil sangat serius pada saat kritis ini. Di Sekte Tang, bahkan Bei Bei mendengarkan pendapatnya. Huo Yuhao berkata, senior ketiga, saya percaya diri. Meski begitu, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Itu terlalu berbahaya. Apakah strategi kerja Anda ini semata-mata dibangun berdasarkan risiko yang Anda hadapi? Saya tidak akan setuju untuk itu selama Anda akan mengalami bahaya. Sudahkah Anda memikirkan akibatnya? Bagaimana jika Anda gagal? Anda akan mati. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya tidak akan. The Beast God tidak akan membiarkanku mati. Petik 2. Susan Shi menghela nafas dan berkata, namun, kamu mengambil taruhan terlalu besar. Bagaimana jika Dewa Binatang tidak bisa mengatasinya juga? Setelah Anda menjelajah sedalam itu, Anda akan membutuhkan waktu yang cukup. Bagaimana jika? Ketiga senior, tidak ada bagaimana jika. Saya harus mengambil risiko ini. Jika tidak, kita akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Jika kita menunggu Kekaisaran Sun Mun untuk mengkonsolidasikan cengkeraman mereka pada Kekaisaran Jiwa Surgawi,
kita tidak akan dapat melawan mereka, mengingat Kekaisaran Bintang Luo dan penelitian Do Empire yang kurang dalam alat jiwa. Pada saat yang sama, Kekaisaran Jiwa Surgawi sedang diserang dari segala arah, yang membahayakan akademi kita. Akademi membina kita menjadi diri kita sekarang dan memberi kita kekuatan. Jika saya takut mati pada saat kritis, saya akan kehilangan kesempatan ini. Petik 2. Ye Gui tiba-tiba sedikit gelisah ketika dia berkata, ini bukan kesempatan. Ini adalah harapan kematian. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Huo Yuhao. Napasnya jelas menjadi sedikit cepat. Pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Kematian? 2000 tuan jiwa yang setidaknya jiwa sage lenyap tanpa jejak hanya dalam satu serangan. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bagaimana mungkin Anda bisa membandingkan dengan 2000 sage jiwa? Ini adalah alat jiwa nomor 1 di benua itu. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Itu terlalu berbahaya. Bukan hanya Susan Shi dan Ye Gui. Sisanya juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Di sisi lain, Tang Wutong lebih tenang, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia duduk di mana dia berada. Saya penasaran, bagaimana Anda meyakinkan Duke Harimau Putih? Jiang Nanan bertanya dengan ragu. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Aku memberitahunya bahwa Akademi baru saja meneliti jenis alat jiwa baru yang dapat digunakan pada masa kritis untuk melawan serangan apapun, sebuah invincible barrier sejati. Saya juga punya teleportasi instan. Jika saya jauh, saya akan bisa melarikan diri. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah aneh. Apapun invincible barrier tidak berguna. Adapun teleportasi instan, Huo Yuhao memang memilikinya. Namun, ada batas sejauh apa dia bisa melangkah. Tidak ada cara dia bisa melarikan diri dari domain Dewa Kematian. Yuhao, kamu bermain api. Bahkan jika Penatua Suan ada di sini, dia tidak akan menyetujui rencana ini. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, apa rencana lain yang lebih baik yang Anda miliki? Senior ketiga, semuanya, tolong jangan khawatir. Saya sangat percaya diri. Petik 2. Tatapan Susan Shi berubah bersemangat ketika dia berkata, baiklah, Yuhao. Mari kita lakukan dengan cara ini. Jika Anda harus mengambil risiko ini, saya akan mengikuti Anda. Saya ingin menjadi bagian dari rencana Anda. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Setelah ini, dia mendengar Jiang Nanan berkata, aku juga. Selain Tang Wutong, semua orang juga menyatakan sikap mereka. Mereka ingin bergabung dengannya dalam pertarungannya. Susan Shi berkata, jika Anda bersedia membiarkan kami semua mengikuti Anda, kami akan membiarkan Anda pergi. Dia jelas bahwa Huo Yuhao akan bersedia mengorbankan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak mau berkompromi dengan keselamatan orang lain. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menghilangkan pikiran itu di kepala Huo Yuhao. Baiklah, kalian semua bisa bergabung kalau begitu. Tidak ada yang berharap Huo Yuhao setuju, tetapi dia mengangguk dan memberi mereka jawaban tertentu. Susan Shi tertegun, dan menatapnya sedikit ragu. Jangan bilang dia benar-benar percaya diri. Dia mengerti Huo Yuhao, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan menyimpang dari rencananya karena permintaan mereka. Dia tidak bisa mengambil kembali kata-katanya lagi. Meskipun masih ada banyak keraguan dalam benaknya, dia tidak bisa menyuarakannya setelah melihat betapa bertekadnya Huo Yuhao. Tang Wutong tetap duduk dengan tenang di tempatnya. Dia tidak mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan misi ini, dan tidak ada yang pergi menanyainya. Sejak Huo Yuhao mengkonfirmasi bahwa dia bukan Wang Donger, sikap semua orang terhadapnya telah sedikit berubah. Dia hanya orang luar, sementara yang lain berasal dari Sekte Tang. Dia secara alami tidak memiliki hak untuk meminta orang lain untuk mempertaruhkan hidup mereka. Huo Yuhao berkata, baiklah. Karena semua orang setuju, mari kita bahas detailnya. Misi ini sangat penting. Kami harus sangat berhati-hati dengan setiap detail. Petik 2. Setelah ini, tentara lapangan Northwestern tetap sangat damai selama 2 hari berikutnya. Huo Yuhao juga menghentikan serangan menyelidik yang dia rencanakan semula. Kekaisaran Luo Bintang juga secara ketat menghentikan semua aliran informasi, berita kejatuhan Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak menyebar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di malam hari, langit menjadi gelap gulita. Ada lapisan tipis kabut di langit malam ini. Ketika seseorang mengintip ke langit, seolah-olah lapisan sifon telah menelan langit. Tidak ada bintang, dan bulan redup. Ini jelas malam untuk melakukan segala macam operasi rahasia. 2 sosok naik ke langit malam.
Mereka berhasil menjadi sangat tinggi di bawah naungan langit malam. Yu Hao, apakah kita berhasil tergantung pada ini? Jika tidak, kita hanya bisa memilih untuk melindungi apapun yang kita miliki. Kata White Tiger Duke dengan lembut. Pada titik ini, tangannya berada di bawah ketiak Huo Yu Hao. Ekspresinya jelas berubah sedikit serius. Dia sangat menyadari bahaya yang akan dihadapi Huo Yu Hao. Jika misi ini gagal, dia kemungkinan besar akan berakhir mati. Namun, Huo Yu Hao tidak merasa terganggu sedikitpun ketika dia mengajukan usul ini. Seolah-olah dia bukan orang yang hidupnya dalam bahaya. Seluruh misi ini terlalu penting bagi kekaisaran Luo Star. Harga yang harus dibayar untuk kegagalan sangat besar. Namun, jika mereka berhasil, mereka dapat mempengaruhi situasi di seluruh benua. Huo Yu Hao tersenyum ketika berkata, Duke, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Saya percaya saya memiliki kemampuan untuk berhasil. Petik 2. White Tiger Duke mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian membebaskan satu tangan. Dia melepas kalung dan meletakkannya di depan Huo Yu Hao. Ini adalah gigi harimau. Ayah saya memberikannya kepada saya di masa lalu. Saya mendengar bahwa itulah yang tersisa setelah leluhur saya membunuh binatang berjenis harimau. Itu bisa melindungi Anda. Meletakkannya di, tidak peduli apa, saya harap Anda dapat kembali hidup. Huo Yu Hao menoleh untuk melihat Dai Hao. Pada saat itu, dia merasa telah kehilangan kendali atas emosinya, dan akan memberitahu Duke Macan Putih tentang latar belakangnya. Setelah menerima kalung itu, dia pertama kali merasa bahwa itu membawa kehangatan tubuh Duke Macan Putih. Setelah itu, dia merasakan aura pembunuhan yang kuat darinya.